Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini insyaallah kita akan merenungkan, menghayati dan semoga kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan dari firman Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ai saddaqu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka yang membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan, kemudian berkata Sufyan, al-muradu al-munafiquna ka'annahu qala alladzina amanu fi zahiri amrihim. Yang dimasukkan di sini adalah orang-orang munafik. Seolah-olah dikatakan bahwa orang-orang yang beriman secara zahir, kelihatannya beriman dalam perkara ini, walidzalika faqaranallahu bil yahudi wan nasara wasabiina thumma bayyana hukma man amana billahi wal yaumil akhir min jam'ihim. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman di sini Allah sandingkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabi'in. Barulah kemudian menerangkan hukum bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat dari semua golongan yang disebutkan di atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, maknahu saru Yahudan. Maknanya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi. Nusibu ila Yahuda wa huwa akbaru waladi Ya'qub alaihissalam. Dinisbatkan kepada Yahuda, kemudian dalam lisanul Arab menjadi Yahudi, dan Yahuda ini diyakini sebagai anak tertua dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian pendapat lain menjelaskan summu bidzalika litaubatihim an ibadatil ijl, bahwa mereka dinamakan dengan Yahudi itu karena mereka telah bertaubat dari menyembah sapi. Hada ay taba wal haidu at-taibu. Kata hada artinya taba, orang-orang yang mendapat hidayah. Fa'ilnya atau pelakunya disebut dengan al-hadi, artinya at-taib, orang yang bertaubat. Oleh karena itu, orang-orang yang meminta hidayah itu disebut juga dengan orang-orang yang meminta taubat. Wa fit tanzil, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 dijelaskan, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Ai tubna, artinya adalah kami bertaubat kepada engkau.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala wan nasara, dan orang-orang Nasrani, jam'un wahiduhu nasrani. Itu adalah merupakan kata jama' dan kata tunggalnya adalah Nasrani. Thumma qila, kemudian dikatakan summu bidzalika liqaryatin tusamma Nasirah. Dinamakan dengan Nasraniyun, itu mereka dinisbatkan kepada sebuah desa atau sebuah kota yang bernama Nasirah. Kana yanziluha Isa alaihissalam fanusiba ilaiha. Di desa inilah pernah dijadikan tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam dan pernah dinisbatkan kepada desa ini, ia disebut dengan An-Nasiri. Maka ketika para sahabat Nabi Isa itu juga dinisbatkan kepada desa ini, mereka juga menyebutnya dengan nama Nasara. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat as-sabiin. Was-sabiin, dan orang-orang sabiin jam'u sabiin. Ini merupakan bentuk tunggalnya adalah sabi'i. Fasabi'u fil lugati man kharaja wa mala min dinin ila dinin. Dan as-sabi secara etimologi atau bahasa adalah orang-orang yang keluar dari satu agama kepada agama lain, atau orang-orang yang condong dari satu agama kepada agama lain. Imam Al-Khalil berkata, mereka adalah penganut sebuah agama yang mirip dengan agama Nasrani. Hanya saja kiblat mereka tertuju ke arah selatan mata angin. Mereka mengatakan bahwa mereka itu pengikut dari agama yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Sementara Imam Mujahid, Imam Al-Hasan, dan Imam Abu Najih berkata, mereka adalah pengikut agama yang menyatukan antara agama Yahudi dan Majusi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Al-Hasanu aidha wa Qatadah hum qaumun ya'budunal malaikah wa yusalluna ilal qiblati wa yaqra'una az-zabura wa yusalluna al-khamas. Imam Al-Hasan memiliki pendapat yang juga dikatakan oleh Imam Qatadah bahwa mereka ini as-sabiin adalah kaum yang menyembah malaikat. Mereka beribadah menghadap kepada kiblat, mereka membaca az-zabur, dan mereka salat 5 kali. Dan inilah beberapa pendapat tentang makna as-sabiin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini dijelaskan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang sabiin yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa fil imani billahi wal yaumil akhir indirajul imani birrusuli wa bil kutubi wal ba'ts. Meskipun di sini disebut hanya beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi juga termasuk beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada hari berbangkit. Dan kemudian kalimat dari ayat berikutnya adalah wa amila salihah, dan mereka melakukan amal saleh. Artinya amalun bi ta'atillahi fi darid dunya. Imam Ali As-Sabuni mengatakan maknanya adalah melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Artinya lahum thawabuhum 'indallahi la yudhi'u minhu mithqala dzarratin. Bagi mereka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun pahala mereka dikurangi. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya laisa 'ala haula'il mu'minina khaufun fil akhirah wa hina yakhaful kuffaru minal iqab wa yahzanul muqsiruna ala tadyi'il umur wa tafwitis thawab. Bahwa tidak ada bagi orang-orang yang beriman itu rasa khawatir di akhirat nanti. Di saat orang-orang kufar, orang-orang kafir takut akan siksaan, dan orang-orang yang menyia-nyiakan umur di dunia dan menyia-nyiakan pundi-pundi pahala itu sedang bersedih pada saat itu. Hadirin rahimakumullah.
Demikianlah surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yaumil akhir, kepada para rasul dan kepada kitab-kitabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.